Iya, oke, baik Pak Weni. Masuk ke PDI Perjuangan ini karena memang ada kedekatan dengan Pak Oli, karena dengar-dengar Pak Weni dan Pak Oli Dondo Kambe juga waktu di Jakarta memang teman dekat seperti itu atau bagaimana Pak? Jadi saya ingin memberikan klarifikasi. Saya masuk ke PDI Perjuangan melalui prosedur yang resmi. Saya memasukkan surat permohonan di kantor DPD PDI Perjuangan setelah saya mengundurkan diri dengan resmi baik-baik dari Partai Gerindra. Karena saya di Partai Gerindra sudah tidak merasa kecocokan dengan beberapa pengurus di pusat yang notabene tidak cocok sesuai kearifan lokal yang ada di Sulawesi Utara. Saya mundur, saya melamar ke PDI Perjuangan, ikut prosedur resmi. Oke, berarti Dan ikut saya prosedur diterima. bukan jalan potong ya. Tidak ada jalan tol, saya bermohon dengan resmi, suratnya ada. Apakah saya bisa diterima sebagai kader PDI Perjuangan yang akan ikut terjun dalam dunia politik bersama PDI Perjuangan, dan saya diterima. Nah, diterima pun bukan langsung duduk sebab di struktur organisasi itu, saya duduk di struktur organisasi sebagai wakil ketua itu melalui rapat pleno. Tentu dalam rapat pleno dibicarakan track record saya masa lalu. Kira-kira demikian. Oke, dan akhirnya sebagai wakil ya terpilih. Wakil bidang apa Pak? Bidang industri dan lain-lain waktu itu. Oh oke. Ekonomi, industri dan lain-lain. Ya karena memang seperti yang kita lihat ya Pak Weni ini di mana ada Pak Gubernur sering ada Pak Weni di situ ya. Itu karena bagaimana Pak? Apakah memang ingin belajar politik dari Pak Gubernur Oli Dondo Kambe atau memang berteman Pak sebenarnya? Ya, saya di mana ada gubernur, di mana ada kita, ya saya merasa saya sudah sebagai kader PDIP. Beliau ada pimpinan dan beliau adalah mentor saya. Iya toh? Saya harus banyak belajar daripada Pak Oli Dondo Kambe karena jujur bicara beliau sudah berkiprah tingkat nasional. Iya. Kami baru ditugaskan untuk mengikuti penugasan di tingkat nasional. Ya. Banyak yang harus kami belajar dari beliau. Kami anggap beliau adalah mentor. Oke. Tadi kalau saya ditanya, kenapa pindah partai? Satu partai itu, semua partai itu bagus. Tapi kalau pengurusnya tidak baik, ya sudah tidak cocok. Untuk apa kita di situ? Kita cari pindah partai. Iya. Oke? Kita punya hak politik untuk pindah-pindah partai. Kita mau pindah partai 100 kali pun tidak ada masalah. Selama partai yang kita pindah itu masih mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Indonesia sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang disahkan oleh kementerian. Satu hal pantangan bagi saya, asal torang nyandak pindah-pindah agama. Cukup satu agama torang pegang, tidak boleh pindah-pindah agama. Kalau mau pindah partai mau 100 kali tidak ada persoalan. Tapi selama ini saya melihat hanya PDI Perjuangan, kaum nasionalis yang mampu mempertahankan persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia dari segala macam semua perbedaan yang ada. Oke, luar biasa. Dan akhirnya perjuangan politik Pak Weni lanjut ke PDI Perjuangan dan maju sebagai Wakil Wali Kota Tomohon Pak ya di tahun 2020. Ya. Itu sampai mau maju Wakil Wali Kota waktu itu bagaimana Pak? Ya, karena saya sudah ada komitmen dengan waktu itu saya di Gerindra, saya ada komitmen dengan Ketua DPD Partai PDIP, Pak Oli. Saya bilang saya terserah aja. Nah, saya ditaruh sebagai Wakil Wali Kota. Saya bilang saya terserah, no problem. Karena saya harus menghargai mekanisme partai bahwa posisi Wali Kota ada pada Ketua DPC yang notabene mempunyai hak kesulungan partai. Kita sebagai orang baru harus tahu diri. Karena semua tempat yang kita tugaskan yang penting enjoy dan tekun ya sama saja bagi saya. Mau jadi wali kota, wakil wali kota saya tetap banyak teman. Mulai dari kaki lima sampai pejabat juga saya punya teman. Kira-kira demikian. Walaupun basis masanya Bapak sangat banyak di Tomohon Pak, tapi pilih mengalah. Ya bukan begitu juga. Pak Karol juga orang baik. Pak Karol juga suka bekerja baik. Untuk itu saya doakan agar supaya Pak Karol dapat melaksanakan tugas sebagai wali kota dengan baik, membuat kebijakan-kebijakan dengan baik,
agar supaya segala sesuatu kalau dilaksanakan dengan baik, hasilnya akan baik dan masyarakat akan terus mendukung. Oke, berarti sampai saat ini Pak sekitar 3 tahun begitu ya menjadi pelayan masyarakat di Kota Tomohon. Ya. Bagaimana situasi Tomohon yang Bapak lihat sejauh ini? Ya, jujur bicara kami mempunyai program CSWL sekian banyak. Tapi seperti Anda tahu bahwa program itu kami cetuskan pada saat kondisi normal. Nah, sekarang ini semua ini ada orang lalui COVID, ada lalui pemilihan umum. Banyak anggaran-anggaran yang tersedot di dalam pekerjaan bagaimana untuk menjaga agar masyarakat tetap sehat semua pada saat dengan program-program COVID yang ada, dan bagaimana orang harus mengalokasikan dana untuk kegiatan Pesta Demokrasi 2024. Jadi ya betul-betul baru mungkin sebagian program dari CSWL yang terwujud. Untuk itu pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa bersabarlah. Kalau Tuhan berkenan di kemudian hari semua program-program yang dicadangkan, yang dijanjikan pasti akan orang lakukan dengan baik untuk kepentingan masyarakat Tomohon. Oke, berarti terkendala karena ada COVID begitu anggaran terbatas Pak ya? Iya. Oke, tapi selama menjabat sebagai wakil wali kota Tomohon Pak, bagaimana Bapak enjoy atau seperti apa Pak? Jadi sebenarnya saya enjoy seperti kalian lihat, cuma ya dalam dunia politik pasti ada lawan politik atau ada orang lain yang selalu membenturkan saya dengan Pak Karol. Kalau bagi saya jabatan itu ya tidak abadi, untuk sementara saja. Mau di mana kita, yang penting kita laksanakan dengan baik sudah lebih daripada cukup. Untuk itu saya sarankan jangan membenturkan saya dengan Pak Karol. Biarlah masyarakat yang menilai sendiri. Kepada orang-orang politik yang ada di Kota Tomohon, mari orang lakukan kegiatan-kegiatan politik dengan baik, karena Kota Tomohon adalah kota religius. Kota Tomohon itu kota religius adalah luar biasa. Kota Tomohon itu lebih daripada 15 kabupaten kota dia punya semboyan. Kota religius, jadi melekat di situ. Surat Ibrani 12 ayat 14. Berdamailah dengan semua orang, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan torang nyanda akan melihat Tuhan Yesus. Itu adalah tujuan hidup dan impian orang Kristen sejati. Oke, baik, luar biasa Pak. Jadi kalau mau lihat sepak terjangnya Pak Weni ya, dari legislator begitu ke eksekutif, sekarang mau kembali lagi sebagai calon legislatif seperti itu Pak ya. Apa yang memotivasi Pak? Apa memang sudah tidak mau jadi eksekutif lagi Pak? Tapi dijawab usai jeda berikut.